Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Apriansyah, dan pada kali ini mosi yang kita bahas adalah Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Dan saya akan memulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekanku dari tim lawan, selamat pagi. Dunia kita hari ini sedang dilanda di titik yang berbahaya. Kita melihat bagaimana sumber daya seperti nikel, minyak, dan gas alam bukan lagi sekedar komoditas ekonomi, melainkan menjadi bahaya besar yang mengancam. Ketika ada negara yang menimbun sumber daya, negara lain menderita. Ketika ada suatu negara mengeksploitasi alamnya secara masif demi keuntungan jangka pendek, seluruh dunia menanggung beban pemanasan global. Oleh karena itu, kami dari tim Afirmatif dengan bangga mendukung mosi pada hari ini. Kami percaya bahwa sumber daya yang terbatas harus dikelola di pihak yang netral demi kelangsungan dan keberlanjutan alam, bukan semata-mata kepentingan suatu negara semata. Supaya debat lebih terarah, kami mendefinisikan sumber daya penting sebagai material krusial seperti energi dan mineral yang menentukan ekonomi masa depan. Hal ini tidak merampas hak milik, namun ia memiliki kewenangan untuk: poin yang pertama, menentukan standar harga yang adil agar tidak dimonopoli. Dan yang kedua, memastikan metode ekstraksi tidak merusak ekosistem secara permanen. Dewan juri, sebelum masuk ke poin argumentasi, kita harus melihat realita yang pahit di lapangan. Mengapa sistem kepemilikan negara yang ini gagal? Karena adanya egoisme nasional. Saat ini sumber daya penting diperlakukan seperti harta karun pribadi. Negara-negara yang beruntung secara geografis memiliki privilege untuk memeras negara lain. Kita melihat adanya kutukan sumber daya atau di mana negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam konflik internal dan korupsi karena pengelolaannya tidak transparan dan hanya mengejar keuntungan jangka pendek demi stabilitas dan politik penguasa saat itu. Sistem sekarang menciptakan global supply atau ketidakstabilan rantai pasok global. Ketika suatu negara memutuskan untuk menutup ekspor nikel atau sumber daya lain secara tiba-tiba, industri global terguncang dan harga melonjak. Rakyat biasa di seluruh dunia yang tidak tahu apa-apa harus menanggung kenaikan harga pangan dan energi. Inilah ketidakadilan sistemik yang ingin kami hapuskan. Lalu mengapa harus agensi internasional? Karena sumber daya ini adalah warisan bersama umat manusia. Minyak, mineral, dan gas tidak tercipta karena kerja keras suatu negara, melainkan hasil proses alam dan selama jutaan tahun. Oleh karena itu, secara moral pemanfaatannya harus membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi mereka yang kebetulan tinggal di wilayah tersebut. Agensi ini hadir bukan sebagai pengajak, melainkan wali global. Ibarat sebuah apartemen yang dihuni oleh banyak orang, kita butuh manajer gedung untuk mengatur air dan listrik agar satu penghuni yang serakah tidak mematikan aliran bagi penghuni lainnya. Inilah esensi dari dunia yang kami tawarkan, yaitu dunia yang teratur, adil, dan stabil. Baik, masuk ke argumen kami yang pertama, stabilitas keamanan global. Mengapa ini mendesak? Saat ini sumber daya seringkali menggunakan posisinya untuk melakukan intimidasi politik. Contohnya penghentian pasokan energi sebagai alat tawar perang. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya agensi internasional distribusi sumber daya diatur secara transparan. Tidak ada lagi negara yang bisa menyandra negara lain. Perdagangan menjadi lebih dapat diprediksi dan risiko konflik fisik demi memperebutkan wilayah tambang akan berkurang drastis karena kontrol berada di level global yang netral. Poin yang kedua kami yaitu tanggung jawab lintas generasi. Negara-negara cenderung bersikap egois karena mereka butuh uang tanpa peduli dampak lingkungannya bagi negara tetangga. Agensi internasional hadir sebagai pengawas moral. Ia memastikan bahwa ekstraksi litium atau minyak dilakukan dengan teknologi yang paling ramah lingkungan dan ada kuota cadangan untuk masa depan. Kita tidak bisa menyerahkan masa depan bumi pada kebijakan nasional yang berubah-ubah setiap pergantian pemimpin. Kita butuh stabilitas global yang hanya bisa dijamin oleh agensi. Dewan juri, pilihannya sederhana. Apakah kita ingin dunia yang terus
bertikai memperebutkan sisa-sisa energi di bumi, atau kita ingin dunia yang bekerja sama untuk mengelolanya dengan adil? Kami memilih kerjasama. Kami memilih keselamatan bagi alam dan keberlanjutan umat manusia. Kami bangga berdiri sebagai tim pro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.